Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita belajar bahasa Inggris tentang Rhyme the Word, yaitu menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat. Sebelum mulai belajar, kalian buka LKS Bahasa Inggris halaman 9. Di situ ada contoh tentang materi menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar. Masih tentang waktu ya, menyusun kata-katanya masih tentang waktu. Contoh nomor 1, ada kata half, is, it, six, past. Jadi di situ jam berapa di gambar tersebut? Di situ adalah jam 6:30. Berarti kalau jam 6:30 berarti kata yang pertama itu adalah kata apa? Kata it. Selalu berarti kata pertama itu kalau waktu itu berarti it. Setelah it itu adalah is ya. Pasti itu udah pasti kalau tentang waktu. It is. Kemudian setengah jamnya dulu ya. Half. Setelah kata setengah jamnya baru pas atau lebih, kemudian baru angka 6-nya. Jadi jawabannya adalah it's 6:30. Kalau bahasa Inggris itu katanya dibalik, nggak seperti bahasa Indonesia yang urut ya. Kemudian contoh nomor 2, perhatikan di dalam buku LKS ada kata to, it, quarter, 11, is. Jadi kata ibu tadi apa? Kalau pertama itu adalah kata it, kemudian is. Jadi kata yang pertama adalah it, kemudian is. Setelah itu diikuti, itu jam berapa itu? Jam berapa? Jam 11 kurang seperempat. Berarti kita gunakan dulu kata seperempatnya, yaitu quarter. Jadi kemudian kata 2 dan 11. Jadi kata-katanya adalah it's 11:45. Kemudian contoh nomor 3. Contoh nomor 3 ada kata is, clock, it, 4. Jadi masih ingat tadi kalau di jam itu kata pertama dan kedua apa? Yang kedua dan pertama adalah it dan is. Nah, ketemu. Setelah itu jam 4 pas. Jadi kalau untuk jam 4 pas itu tepat jam 4 berarti it's 4 o'clock. Itu kata yang betul ya. It's 4 o'clock. Itu jam 4 pas atau tepat jam 4. Kemudian contoh nomor 4 ada quarter, is, it, 1, dan pas. Tadi kalau pertama apa ya? Tadi itu kalau kata pertama itu adalah kata it dan is. Kita tulis it dan is. Itu jam berapa? Jam 1:01. Berarti kalau jam 1:01 berarti seperempatnya ditulis dulu ya.
Tulis dulu seperempat. Seperempat itu adalah quarter. Kemudian baru kata lebih, yaitu past. Kemudian baru jam satunya, 1. Jadi jawabannya it's 1:15. Kalian perhatikan contoh nomor 5. Ada kata 3 is, 10 past is. Kamu perhatikan di situ jam berapa? Di situ adalah jam 3 lebih 10. Kalau jam 3 lebih 10, kata yang pertama tadi apa? It, kemudian is. It is, kemudian kita tulis 10-nya dulu. 10 bahasa Inggrisnya apa? 10. Setelah 10, baru past, kemudian 3. Jadi jawabannya adalah it's 10 past 3. Contoh nomor 6, ada kata is 20, it's 5:02. Tadi kata yang pertama apa ya? Masih ingat? It is. Itu kata yang pertama. Kemudian itu perhatikan. Jam 5 kurang 20 menit. Berarti kita tulis 20 menitnya dulu. Yaitu 20. Setelah 20 menit, kata to. Kurang. Setelah itu baru jamnya yang terakhir yaitu 5. Berarti it's 20 to 5. Jam 5 kurang 20 menit. Gimana? Sudah mulai paham? Setelah kalian paham tentang menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat, pada waktu sekarang latihan ya. Latihan bersama-sama di rumah. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Nomor 1, ada kata have, kemudian is, 10, past, it. Kalian perhatikan di situ, jam 10 lebih 30. Tadi kata-kata yang pertamanya apa? Masih ingat nggak? Tulis dulu, kemudian lebihnya berapa di situ. Setelah lebihnya berapa, baru kata apa, dan terakhir itu kata jamnya ya, jangan lupa. Kemudian contoh, kemudian latihan yang kedua. Ada kata is, quarter, kemudian 2, 12, dan it. Itu jam berapa? Jam 12 kurang seperempat. Kalau jam 12 seperempat, tadi gimana ya di dalam contoh? Tadi udah ada kan di dalam contoh? Nah, kata pertama dan kedua itu apa? Yang tadi udah Ibu sampaikan, kata apa? Ada 2 kata. Kemudian setelah itu kurangnya berapa menit? Ditulis dulu. Setelah tulis kurangnya berapa menit, baru kata jamnya yang terakhir ya. Kemudian latihan yang nomor 3. Nomor 3 itu ada kata apa aja? 5, rindu, 8, get up, dan clock. Jadi kalau seperti ini kalian harus menulis nama orang terlebih dahulu ya. Nama orang terlebih dahulu, kemudian yang dia lakukan itu apa? Setelah itu baru jamnya. Berarti tadi apa? Nama orang, kemudian apa yang dia lakukan, setelah itu adalah jamnya jam berapa.
Oke? Yang nomor 4. Nomor 3 itu artinya 5 rindu nama orang at, padahal bisa juga get up itu bangun dan clock itu tepat. Jadi kalau di bahasa Indonesiain itu rindu bangun jam 5 tepat atau tepat jam 5. Kemudian nomor 4 itu lagi ngapain di situ? Di situ lagi makan siang. Makan siangnya jam 1. Berarti karena mereka berdua, berarti kata bahasa Inggrisnya apa? Yaitu we. We itu adalah mereka itu berdua ya. Itu menjadi kata yang pertama. Kemudian yang dia lakukan tadi apa? Makan siang. Terus kemudian yang mereka lakukan, terus jamnya jam berapa? Kalian tulis ya. Nah, untuk hari ini latihannya 4. Jangan lupa apabila sudah selesai, kalian fotokan hasilnya dan segera kirim ke gurumu. Thank you for this day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.